Perkenalkan, saya Rastra, angkatan Biologi 15. Sekarang kerja di Sebagai PCR analis di Eka Hospital, Sinarmas Group. sebelumnya itu setelah lulus itu langsung Iya. kerja di lab ini atau ada pengalaman lainnya, Kak? Oh enggak, perjalanannya panjang banget. Ada setahun jarak antara, pokoknya habis lulus terus kerja di tempat yang bukan biologi, setahun kemudian baru masuk ke dunia PCR gitu. Ini dari wisuda jarak sebulan itu kerja, tapi kerjanya bukan di biologi. Gimana itu, Kak? Terus seputar dapat informasi ini dan akhirnya mutusin buat pindah ke kerja di bidang ini tuh dapat informasinya dari mana, Kak? LinkedIn. Dari LinkedIn. Dapat informasi ini kan tadi dari LinkedIn. Ya. Itu Kakak emang niatan pengen keluar dari pekerjaan sebelumnya terus cari-cari yang sesuai dengan lulusannya Kakak atau gimana? Jujur sih karena lihat peluang, lihat kondisi yang ada, terus saya juga lihat peluang. Melihat PCR ini kan ranahnya biotek, biologi. Coba aja dulu, alhamdulillah dapat gitu. Oh gitu. Terus sekarang udah berapa lama kerja di ini Rumah Sakit Sinarmas ini, Kak? Baru 3 bulan dari Desember 20 startnya. Desember 20. Sebelumnya itu di rumah sakit juga. Berarti tapi bukan sebagai laborat di sini, di rumah sakit sebelumnya. Sebelumnya itu jadi awalnya itu jadi ceritanya yang di kerjaan pertama saya itu kan sebagai ini inspektor, tapi saya bagian kantor urusin dokumen itu karena efek dari pandemi ada pengurangan karyawan dan saya kena dampaknya seperti itu. Nah terus mau nggak mau saya harus bisa beradaptasi, posisi lagi di perantauan sendiri, orang tua masih di daerah. Jadi karena beradaptasi itu carilah peluangnya ini kena corona butuh apa sih kerjaan yang bisa kita masukin. Ternyata sebagai PCR tuh butuh ahli biotek. Nah, coba daftar di rumah sakit pertama tuh di Royal Progress di Sunter, Jakarta Utara. Nah, itu alhamdulillah keterima. Tapi judulnya sih awalnya nggak ada keterangan PCR, tapi analis mikrobiologi. Secara kita ada praktikum mikrobiologi, oke lah, bisa lah, kayak gitu. Ternyata malah berubah job desk, tapi bersyukur juga karena berubah job desk itu jadi belajar PCR secara menyeluruh dari ekstraktornya, amplifikasi, master mix. Sementara kalau di kuliahan kita hanya materi doang kan. Iya kan? Nah, kalau ini benar-benar saya belajar dari nol lagi.
terseok-seok sih. Tapi karena mau belajar itu cari jurnal, buka jurnal, alhamdulillah bisa bertahan sampai 6 bulan di rumah sakit awal. Terus ada kayak undangan lewat LinkedIn nyari analis PCR. Terus saya ngambil aja di ini Sinar Mas ini. Eko, sorry. Oke. Ya. Berarti ini dari yang sebelumnya terus ke yang sekarang itu nggak sama ya. Yang sebelumnya kan sebagai analis, terus yang di pekerjaan yang sekarang itu belajar lagi di PCR. Jadi yang awal itu judulnya analis mikrobiologi. Tapi job desk menyeluruh hampir semuanya nggak ada berkaitan sama mikrobiologi. Lebih ke bioteknologi. Dan mau nggak mau harus adaptasi. Ada beberapa yang nggak terima. Dia ngelamar sebagai analis mikro kok kerjain PCR. Ada yang keluar ada. Tapi saya mencoba untuk bertahan. Dan Alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang ya Kak ya. Oke, untuk sebelumnya tuh pas ngelamar kerja ini ada syarat-syarat khusus nggak selain syarat-syarat general sebagai pelamar kerja? Syarat khusus pertama harus biologi dong. Oh iya pasti. Kalau nggak biologi nggak diterima. Kedua, tidaknya harus paham teori dari PCR itu. Saya di rumah sakit pertama itu ngelamar hanya modal tahu teori tentang PCR. Ditanya pernah megang alat, belum pernah. Ditanya pernah praktik, belum pernah. Tapi dari usernya itu yakin, alhamdulillah tembus. Saya mau intinya di situ saya tekankan, saya kalau diberi kesempatan, saya mau belajar. Dan ya, begitulah. Malah berkecimpung di PCR, malah lebih paham lagi, lebih belajar lagi. Oke, kalau misalkan dari standar, mungkin ada nggak spesifikasi untuk nilainya gitu, untuk mata kuliah tertentu, atau nggak? Kalau boleh jujur sih, pas ngelamar, IPK tuh nggak berguna. Sama sekali. Berarti ya sodorin aja gitu kan, nilai itu nggak berfungsi. Nilainya nggak berfungsi. Yang dilihat dari user ini kayak bagian unit yang nge-hire kita. Nah, user ini hanya ngelihat kemampuan kita mau belajar sesampai mana, mau ajak kerja sama atau enggak. Dia lebih lihat kayak gitu. Terus kemampuan tuh segimana sih nih orang kayak gitu. Kalau nilai mata kuliah dia tidak terlalu memperhatikan. Dengan syarat yang penting kamu biologi, paham teori, bisa praktik, terus bisa diajak kerja sama, oke, lanjut gitu. Selama wawancara ada nggak hal-hal yang perlu disiapin khusus gitu? Siapin mental nomor 1. Siapin mental. Oke. Siapin mental nomor 1 karena beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan oleh HRD ataupun user itu di luar dugaan kita. Dan kita harus bisa improvisasi di saat itu juga. Oke. Yeah. Tapi tetap ada seputar terkait di bidangnya nggak pertanyaan-pertanyaan itu? Tergantung dulu siapa yang nanya. Kalau yang nanyanya user, dia masih seputar teknis, dia nanyain tentang apa itu PCR, bagaimana penanganan PCR apa ada berapa jenis, tahap-tahap PCR suruh jelasin. Nah, terus kalau misal pun HRD, dia lebih ke pertanyaan psikologis gitu loh. Kekuranganmu apa, kelebihanmu apa, perkenalkan dirimu. Pertanyaan general gitu. General, tapi itu ada maknanya. Kita nggak bisa anggap remeh-temeh. Makanya kita siapin mental,
siapin apa ya, lebih kayak coret-coretan gitu. Cari tahu HRD kalau interview tuh cahnya apa-apa aja. Kalau misal mau interview kerja seperti itu. Terus setelah terjun ke yang sekarang ini, pekerjaan yang sekarang ini, pengalaman yang berkesan tuh apa sih, Kak? Pengalaman yang Selama ini. berkesan. Terus sih dapat ilmu baru. Karena relate lah ya, kita di biologi UAD nggak ada tuh yang namanya PCR secara praktikum. Nggak ada kan? Angkatan kalian belum dapat kan berarti? Belum dapat. Baru di biomolekuler kan ketemu PCR. Biomolekuler, iya semester ini. Ini Lintang semester berapa ya? 4. Oh, baru 4. Baru masuk 4. Tak kira tuh udah berapa. Duh, nggak baru mau masuk 4. Nah, di kuliah pun tipsku sih yang penting bertahan sampai akhir dengan nilai di atas 3,5. Udah gak usah muluk-muluk, beneran deh. Wow, 3,5. Ya, yang penting di atas 3,5 udah cum laude, orang tua bangga, seneng udah. Gak usah muluk-muluk karena relate-nya gini, di kerjaan ini sekarang kerjaan ketiga saya. Kerjaan pertama itu nggak lihat IPK. Kerjaan kedua apalagi dia nggak peduli IPK kamu berapa. Bahkan teman sejawat saya ada yang IPK-nya 1, kerja dia. Wow. Tapi bedanya skripsi yang dia ambil itu sequencing DNA ular. Nah, itu yang diambil, makanya diambil. Oh, berarti judul skripsi itu ngaruh juga? Bisa gitu. Bisa jadi. Karena tapi kenapa saya bilang bisa jadi, karena skripsi yang saya ambil ini bukan arah molekuler. Oh gitu, baru tahu Iya. Skripsiku aja ini bareng Pak Isan. Skripsi bareng Pak Isan. Nah, Pak Isan dosen waktu. Wih, favorit dong. Iya, favorit. Nah, skripsiku tentang entomologi, tapi kerjaku di PCR. Dulu tuh kalau mau idealis, aku tuh nggak mau kerja di lab. Kalau mau idealis. Tapi karena udah masuk dunia kerja harus realistis. Gimana caranya bisa bertahan? Udah, mau lab, mau lapangan, ambil. Gitu. Kalau di lab tuh ngapain aja sih, Kak? Yang paling sering dilakuin di lab RS tuh ngapain? Biasanya di lab RS itu dibagi dua lab. Di zaman corona ini ya, ada satu lab biomolekuler, ada satu lab patologi klinis. Nah, kalau biasanya orang-orang tuh mau MCU di rumah sakit, dia sampelnya itu bakal dikasih ke lab patologi klinis. Kita seringnya lab PK. Kalau dia mau swab corona, swab test, antigen, antibody, dia ke lab biomolekuler, seperti itu. Tapi untuk PCR ini terkhusus di biomolekuler. Beberapa rumah sakit antibody sama antigen dia bisa diperiksakan di patologi klinis karena dikerjain sama analis klinisnya. Sementara kalau PCR ini spesifik untuk S1 yang satu biologi atau kimia yang pernah menangani PCR, karena itu tuh ada ilmu bioteknologinya. Sementara analis klinis kan D3 nggak ada ilmu bioteknologinya. Gitu. Berarti harus S1 minimalnya untuk jadi masuk ke lab. Biologi. Iya, biologi. Ya. Kalau yang sebelum corona ini
Labnya tetap 2 atau 1? Dan apa aja yang dilakuin Kalau biasanya, seringnya? kalau saya tahu sebelum corona yang ada tuh hanyalah patologi klinis. Misal kayak kakak tingkat yang lain tuh magang di rumah sakit, kuliah prakteknya di rumah sakit, itu tuh di lab patologi klinis, ngelakuin pengecatan gram di lab mikrobiologi itu. Nah, kalau misal di zaman sekarang mau, misal dari adik-adik mau KP, itu bisa masuk di rumah sakit ke lab biomolekulernya, lab PCR-nya, kayak gitu. Ada perbedaannya nggak yang dirasain ketika ngurus lab selama corona sama sebelum corona? Kalau sebelum corona saya nggak ngurus lab gitu. Oh iya ya, belum ya Iya. tadi ya. Kalau KP di mana Kak? KP-nya? KP saya di KP-nya Laboratorium Forensik Surabaya. wow. Ya, Itu ngapain aja Kak di situ? jadi, jadi di sana, kepo. di sana lakukan ini pemeriksaan barang bukti, ngetes darah tersangka korban, tapi ngetesnya tuh pakai ini PCR. Kenal pertama PCR secara fisik tuh di itu pas KP, tapi nggak boleh disentuh pas itu, hanya lihat aja. Oh, berarti dapat basic PCR itu ketika ikut KP Laboratorium Forensik Surabaya itu ya? Uh, ngelihat secara real time seperti itu. Kalau basic kan kita dapat dari biomolekuler pas kuliah. Oke. Terus habis itu berarti setelah yang kakak rasain itu kan selama corona ini gitu kan, baru masuk Ya, lab gitu. Terus biologinya. biologinya, ngerasain biologinya. Ya. Sempet ada ini nggak kayak apa namanya struggle untuk kan udah lama nggak begitu menyentuh bidang biologi gitu kan. Ya. Terus masuk lagi ke bidang biologi, struggle-nya tuh apa aja? Wah, struggle tuh sangat 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 struggle karena bahkan pas 1 bulan pertama saya kerja itu minta tolong temen yang di Jogja, angkatanku, adik tingkat, sorry, angkatan 16. Aku beli buku biomolekulernya yang warna ungu itu. Berarti mengulang lagi pelajaran dari Iya, awal gitu. bener-bener karena kan posisinya udah kejual bukuku. Terus aku kontak adik tingkat yang ada. Terus dia masih punya, yaudah tak beli, dia kirimin dari Jogja ke Jakarta. Aku belajar lagi, bener-bener belajar ulang. Karena mudengnya pakai buku itu. Ada buku lain, tapi aku kurang mudeng. Pakai buku itu lumayan ngerti. Nah, dari situ mulai belajar. Bahkan di tempat kerja masih tetap baca jurnal analisa corona, jurnal analisa gen target tiap mesin PCR kan beda-beda, harus belajar lagi itu per mesin beda-beda, per gen per regen yang digunakan akan beda-beda juga. Berarti setiap harinya itu update gitu tentang ini corona dan hal-hal yang di lab. Tetap update, Mbak. Untungnya lingkungan kerja pun adalah lingkungan belajar. Jadi kadang-kadang kayak grup analis PCR-nya kirimin jurnal, guys, ada info baru nih, kita baca, terus diskusi debat di situ. Tapi enaknya gitu, bersyukurnya gitu, dapat lingkungan yang mau belajar. Oke. Itu selama corona ini lab selalu sibuk nggak Kak? Banget sibuk banget. Apalagi di Jakarta itu kan masih banyak banget ya. Jakarta ya, sekarang kan saya nggak di Jakarta lagi, di Tangerang. Di Tangerang lumayan sibuk juga. Itu sampai setiap hari padat gitu. Nanganin sampel itu per hari, 1 hari itu bisa 600 sampel dengan 1 mesin. Wow.
Wow, itu Iya, mesinnya nggak apa-apa itu nggak? itu tuh kita capeknya minta ampun, lelahnya minta ampun, kayak itu kan per batch, satu batch itu 46. Nah, itu kadang sampai 12, 13, 14. Kita sampai bosen kayak ya running lagi, Wow. ya running lagi. Gitu. Dan Tetap itu jaga dengan tapi APD lengkap gitu. ah gimana? Tetap pakai APD lengkap walaupun di laboratorium gitu. Nah, kalau di laboratorium kan laboratorium PCR itu dibagi dua ruangan, sorry, tiga ruangan. Hmm. Ruangan ekstraksi, ruangan master mix, sama ruangan amplifikasi. Kalau misal di ruangan ekstraksi itu wajib APD, wajib, itu nggak bisa didebat lagi. Kenapa itu kak di situ? Karena kan itu sampel corona berada di ruang ekstraksi. Sampel swabnya Oh itu gitu. berada di ruang ekstraksi, kita buka di BSC pun belum tentu safety kan, wajib APD. Nah, BSL itu paling nggak BSL level 2 yang ada tekanannya. Lalu harus ada BSC. Oke. Itu tuh benar-benar safety. Kita pun APD-nya harus level 3. Level 3 tuh di mana dari ujung kaki sampai ujung kepala tutup semua. Kaki di kaki pakai boots, tangan pakai nitril, sarung tangan tapi harus bebas bebas serbuk, terus itu pakai APD, pakai face shield, masker N95, masker yang biasa, itu APD level 3. Itu Kerja berapa panas jam running banget. gimana. Itu panas banget. Itu panas banget gak kak? Maksudnya kayak gerah banget Wah, gitu FOMO selama di tenan, FOMO banget. kayak. Bahkan sebenarnya sih kita berkeringat, tapi keringatnya itu nggak kerasa gerah, karena kan AC full, itu AC full terus, itu kita sampai kedinginan. Nah, lepas lepas APD baru kayak berasa keringatnya tuh keringat kok kayak dingin, banyak banget airnya. Wah, ini keringat sendiri ternyata. Oh Nah, ya Allah. habis dari ruang Kak. ruang ekstraksi Hmm. itu ada namanya ruang master mix. Ruang master mix ini untuk nentuin kamu mau running nanti pakai template apa, terus nanti mau running berapa berapa sampel pas di PCR-nya sebelum masuk ruangan amplifikasi atau namanya PCR. Nah, di master mix ini boleh nggak pakai APD gitu, tapi harus bebas DNA, RNA. Jadi sterilnya ruangan master mix harus tetap benar-benar dijaga. Lalu masuk ke ruangan amplifikasi atau ruangan PCR. Nah, di ruangan PCR ini proses si mesin PCR-nya ini berada untuk running sekian jam, nanti keluar hasil, kita baca di pas PCR juga, kita nanti ngebaca kurva, ngebaca nilai fluorescence, ngebaca gen target yang terbaca, terus nanti nentuin ini positif apa negatif dari operator, dari kitanya. Itu sih serangkaian. Hmm, itu eh, swab kayak gitu tuh emang lama karena prosesnya lama atau lama karena sekarang urutannya tuh orang tuh banyak pada swab gitu kak untuk sekarang. Lama lama apanya nih, keluar hasilnya atau Nah, keluar prosesnya? hasilnya, keluar hasilnya. Hasilnya. Kalau boleh Iya. jujur, yang kalau boleh jujur untuk keluar hasil PCR ya, itu Hmm. tergantung tergantung mesin sama tergantung lot regennya, regen yang dipakai. Nah, ada mesin yang Oke. 96 sampel itu butuh 6 jam. Ada mesin yang 46 sampel 1 Nah, jam selesai. Yang ngebedainnya itu dari mesin, regen, dan orang marketing rumah sakit. oh gitu. Ada orang Iya, marketingnya juga. iya.
Ini kalau tadi reagennya yang paling cepat emang apa Yang sampelnya? paling cepat biasanya yang dari Jerman. Dari dua Oh, rumah sakit pengalaman saya, yang dari Jerman tuh yang paling cepat. oke. Itu paling cepat dari Jerman. Terus yang dipakai sekarang itu Ya, ada itu dari Jerman juga. dari Ada dari Jerman. Jerman juga. Untuk yang Oke. dari produksi negara lain tuh, saya pernah megang. Yang dari Korea pernah, dari China pernah. Ya itu paling tiga itu sih, Jerman, China, Korea. Tapi untuk kecepatan kecepatan PCR-nya, regen dari Jerman saya akui bagus dibanding regen yang lain. Kalau yang marketing tadi itu gimana Kak? Kok Ah, ada unsur marketing di situ? ya biasalah. Kalau kan sekarang kan kamu bayar lebih mahal, keluarnya pun lebih cepat. Kalau bayarnya standar, keluarnya ya standar. Standar. Iya, Oh gitu. kan regulasi dari pemerintah kan harusnya 800.000 kan. Nah, tiap rumah sakit itu minimal bayar 800.000. Keluarnya Itu ada keluar dua standar. hari, keluar 1 hari. Nah, biasanya kalau misal bayar cepat, eh misal untuk yang cepat, dia bayarnya lebih mahal. Kadang-kadang 3 jam keluar, tapi bayarnya lumayan sih duitnya. Gitu. Oke. Berarti itu uh, kualitas sebanding dengan harga. Kecepatan Ya, kecepatan keluar hasil sebanding rea- dengan harga. realitanya seperti itu. Oke, ngikutin pemerintah aja itu tapi udah apa namanya sama kan ya? Nggak ada nggak Sama. ada kalau rumor-rumor yang beredar kan ibaratnya kalau mahal tuh lebih bagus lagi, lebih akurat lagi gitu kan. Padahal enggak kan Kak? Gak juga. Enggak. Oh, enggak juga. Iya, Itu gimana gak itu? juga. Karena setiap mesin PCR itu jadi PCR ini kan tingkat akurasinya 99%. Hmm. Ada 1% error dong. Hmm. Hampir semua mesin PCR seperti itu. Jadi kalau ada yang ngejanjiin harga lebih mahal, akurasi lebih bagus, nggak mungkin. Kalau kalau pendapat saya seperti itu. Oh Iya, gitu. Itu sama aja sama gitu ya. Mau harga aja. berapa itu sama aja. Permainan Oke. permainan marketing itu, cara mereka jualannya. Bener bener bener. Biar pada milih yang lebih mahal gitu ya Kak. Iya, begitu. Kalau untuk suka dukanya nih, yang paling dirasain selama kerja di laboratorium ini tuh apa Kak? Selama masa pandemi tentunya ya. Suka dukanya. Sukanya dulu apa dukanya dulu? Sukanya dulu deh, yang seneng-seneng dulu. Sukanya sih, ya sukanya adalah kita dapat duit dari corona. Oh iya, terima kasih tuh untuk corona gitu. Terima kasih corona, karena ya ada sisi positifnya. Hmm. Kedua, sukanya adalah anak biologi jadi punya tujuan jelas mau kerja apa. Ya dong, Iya. pas nggak pasti nggak bisa pungkiri semester 4, 5, 6 itu masih bingung. Nanti kerja apa ya? Nanti mau jadi apa Ngapain? ya? Ngapain Ngapain ya? aja. Iya Di kan, sini pasti ngapain? itu. Iya, benar. Kalau kalau sekarang kan setidaknya jelas ada satu opsi tambahan, pengen jadi analis PCR, kan Hmm. bisa seperti itu kan. Terus ilmu, jujur ilmu yang pas kerja di bagian analis PCR, ilmunya lumayan 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 baik, lumayan bagus. Bahkan kita ilmu kehidupan pun pas kerja di rumah sakit itu bertambah. Karena apa? Kerja di rumah sakit di mana kita running sampel pasien, sementara pasien lagi di UGD,
hasil sudah keluar, tahu-tahu dapat kabar pasien sudah meninggal. Nah, langsung pelajaran hidup dong, ilmu hidup. Ya Iya. ampun, umur sesingkat itu. Istilah di rumah sakit tuh positif. Positif tuh bukan artian positif corona, tapi positif tuh udah meninggal seperti itu. Oh gitu. Kita pakai istilahnya positif. Pos, pos. Oh iya pos. Bener bener Nah, bener. Kalau untuk dukanya sendiri apa Kak? dukanya kadang kita diporsir berlebih, tapi apresiasinya kurang. Hmm. Apresiasi dalam segi kesehatan kita tuh kurang diapresiasi. Tapi demi perang lawan pandemi, ya kita nikmatin. Ya kalau dan ini nih kerja di rumah sakit tuh rutinitas itu aja. Itu termasuk duka sih, karena kalau orang yang bosenan nggak tahan gitu. Monoton, terlalu monoton gitu ya Kak? Iya, kegiatannya monoton dari A sampai Z setiap hari. Terus, nah sama ini kerja di malam hari itu duka juga sih termasuk. Itu Karena kan, nah, gimana? karena kan itu 3 shift, Mm-mm. pagi, siang, malam. Nah pas kena malam ini karena badan kita kan terbiasa untuk tidur di malam hari, kegiatan di Ya. pagi siang hari. Nah ini harus dipaksain kegiatan di malam hari, tidur di pagi apa siang hari. Kadang badan tuh kaget, itu termasuk duka. Masih belum terbiasa Iya, untuk itu ya Kak ya. iya. Yang terakhir nih Kak, ada nggak sih mungkin yang ingin disampaikan untuk mahasiswa-mahasiswi atau mungkin yang sekarang masih cari kerja, mungkin jadi PCR tuh bisa dijadiin apa namanya rekomen gitu loh. Hmm, PCR jadi rekomen 50-50 juga sih. Karena Oh, kok 50-50 Kak? nanti tak jelasin. Kalau misal pesan-pesannya sih untuk yang teman-teman yang masih kuliah, pertama itu Hmm. pertama dari awal, sebelum KP, bahkan masih kuliah semester muda, tentuin tujuanmu, mau kerja atau mau sekolah. Itu penting. Itu penting karena kalau misal tiba-tiba mau sekolah, ya dari awal udah persiapan dong, harus belajar bahasa Inggris, harus cari beasiswa apa segala macam. Kalau mau kerja, siapin modal dari awal, sertifikasi, ikut sertifikasi ini, ikut sertifikasi itu, ikut organisasi. Kerjaan itu butuh organisasi karena akan kerja bersama-sama tim kan, atau enggak memimpin tim. Jadi organisasi itu butuh banget. Dan saya bersyukur dulu pernah gabung di HMPS dulu namanya. Sekarang Hima ya, Hima Bio ya. Iya. Ya, pesan-pesannya itu dari tujuan itu, dari tujuan mau sekolah atau enggak kerja, itu akan nah, step selanjutnya itu akan mudah. Dulu dulu tuh saya semester 4 semester 5 itu udah nentuin lulus harus kerja. Makanya organisasi lah, ikut ini, ikut itu. Saya ikutin semuanya, coba-coba semuanya. Alhamdulillah ada beberapa kepake. Nah, untuk yang udah fresh graduate, saran dari pesan dan saran dari saya sih lebih ke siapin modal. Modalnya berupa apa? Berupa beberapa pengalaman yang ada itu, jabarkan semuanya. Kalau pernah organisasi, jabarin organisasi apa, ngapain, pernah kepanitiaan,
jabarin aja jadi panitia apa, ngurusin apa, karena itu sebagai poin untuk dunia kerja nanti. Berorganisasi itu sangat berharga, sangat kepake. Lalu modal juga berupa sertifikasi. Di LinkedIn tuh banyak tahu pelatihan-pelatihan harga 50.000, 100.000, bahkan ada yang gratis pun ada. Itu diikutin aja, diikutin. Lalu kalau yang masih mencari pekerjaan, dari saya sih semangat. Cari kerja tuh nggak mudah. Kadang kita merasa udah cocok dengan kualifikasi, tapi karena kita tidak punya orang dalam, ya mau gimana. Oke. Mungkin kalau yang PCR itu gimana? Bisa jadi bahan pertimbangan nggak untuk para pencari yang masih cari kerja atau yang masih bingung nih kerja apa gitu kan? PCR menurutku, kalau misal orangnya senang belajar, mau meningkatkan skill, meningkatkan diri, PCR sangat rekomen. Tapi yaitu kekurangannya adalah kegiatan PCR di rumah sakit, dia akan sangat monoton. Kerjaan itu terus, ketemunya itu mulu. Nah, orang yang bosenan takutnya nggak akan betah. Dia dia kalau nggak betah, kerjaan akan susah nanti. Ngedumel jatuhnya. Sering ngedumel kayak gitu. Nah, itu makanya saya bilang bisa jadi saran, bisa juga tidak jadi saran. Kadang kan ada beberapa teman-teman kita yang pengen improvisasi lah, pengen coba-coba lah. Nah, kalau di dunia PCR rumah sakit nggak bisa. Kerjaan monoton. Kita udah dikasih prosedur A, kita laksanain A. Kita kasih prosedur B, kita laksanain B. Tapi kalau ada beberapa prosedur itu yang salah, kita wajib memperbaikinya. Nah, disitulah boleh improvisasi. Boleh memperbaiki sistem yang salah, sistem yang error. Selebihnya sih menurut saya kalau misal orangnya bosenan, kerja monoton, takutnya nggak betah. Gitu. Oke, gitu. Terima kasih juga Kak untuk udah luangin waktunya mau sharing sama kita, berbagi sama kita tentang pekerjaan yang Kakak lakuin juga sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.